Tuh 10 tahun, 20 tahun ke depan ini nampaknya akan terjadi perubahan yang besar-besaran di Amerika. Oke, saya kembali ingin menanyakan satu hal kepada Ustadz Imam Syamsi Ali terkait dengan bagaimana sebaiknya kita bersikap ya sebagai umat Islam di tengah fenomena Donald Trump dan menguatnya polarisasi saat ini, khususnya bagi umat Islam yang hidup di negara-negara minoritas. Iya, jadi saya kira perubahan ini sudah terjadi ya secara besar-besaran. Dan perubahan ini adalah momentum yang tepat untuk kita mengambil sikap sebenarnya. Dan itu yang kemudian ditangkap secara cermat oleh Zohran ketika maju menjadi calon wali kota New York. Beliau dengan sangat cekatan memahami situasi dengan genosida yang terjadi di Gaza, kemudian melihat riak-riak di masyarakat yang memang gerah dengan Zionisme, dan selama ini memang Amerika menjadi korban Zionisme sebenarnya karena Amerika dipakai untuk kepentingan Zionis. Maka Zohran kemudian dengan tegas menolak ya, dan menyatakan bahwa kita harus mendukung Palestina bukan hanya karena Muslim tapi karena kemanusiaan. Maka dikedepankan politik kemanusiaan, humanis politik. Baik. Maka ini menjadi satu kekuatan, dan Zohran ini kemudian menginspirasi banyak politisi-politisi muda sekarang ini di Amerika dengan begitu berani kemudian menentang kekuatan lobby Yahudi di Amerika. Kita kenal bahwa di Kongres itu kan ada 3 lobby terkuat. Pertama adalah lobby Yahudi, Israel. Yang kedua adalah lobby senjata. Dan yang ketiga sekarang ini adalah lobby gay, LGBTQ. Oh, Iya. Jadi 3 lobby ini selama ini memang ditakuti oleh para politisi karena mereka bisa memenangkan siapa dan mengalahkan siapa gitu ya. Baik. Tapi sekarang ini ternyata sudah terjadi perubahan yang signifikan, dan saya sangat yakin sekali bahwa dalam rentang waktu 10 tahun, 20 tahun ke depan ini nampaknya akan terjadi perubahan yang besar-besaran di Amerika. Dan kalau itu bisa terwujud, maka tentu harapannya bahwa sikap Amerika selama ini yang selalu mendukung Israel secara baik buta juga akan berubah. Dan itu yang selalu kita katakan bahwa perubahan sikap Amerika ini akan terjadi dari dalam, ya, bukan dari luar. Sebenarnya kita harapkan dari dunia Islam adalah bagaimana dunia Islam bisa membangun kesatuan, kebersamaan, sehingga bisa membangun kekuatan blok yang bisa mengimbangi hegemoni yang dimiliki oleh Amerika ini. Karena sekarang ini kan Amerika merasa tidak tersaingi oleh siapapun. Amerika masih merasa bisa mengontrol. Tapi saya yakin kalau seandainya dunia Islam bisa bersatu, dan sekarang terbukti satu negara saja yang bernama Iran ini menutup satu selat Hormuz saja, goncang perekonomian Amerika dan dunia. Bagaimana kalau dunia Islam bisa bersatu? Dan karenanya saya kira momentum ini harus ditangkap oleh dunia Islam. Bahwa kita harus membangun persatuan, koalisi yang solid. Ya, saya kira OKI juga didirikan sebenarnya tujuan utamanya untuk membela Masjidil Aqsa kan ketika itu. Jadi ini harus dikembalikan, semangatnya harus dikembalikan. Tapi sayang sekali kemarin saya juga termasuk yang tidak setuju ketika Indonesia bergabung di BOP yang dibentuk oleh Donald Trump itu. Karena kita tahu latar belakangnya sebenarnya. Kita yang ada di Amerika ini mendapatkan informasi dari first hand. Dan bahkan saya sendiri mendapat informasi dari orang Yahudi karena saya banyak berdialog dengan Yahudi. Jadi ketika saya melakukan penentangan ketidaksetujuan itu ya bukan tidak punya dasar juga. Jadi BOP itu terbentuk sebagai salah jalan implementasi dari upaya lama yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadikan Gaza itu sebagai, dalam bahasa Trump itu, Riviera Timur Tengah. Artinya pusat turisme di Timur Tengah. Karena Gaza itu cantik, pinggiran pantai. Juga ada sumber daya alam yang kaya, yang cukup mahal. Di Qatar itu juga berharga di Gaza itu. Dan ini semua adalah mindset bisnis, kerajaan bisnis Donald Trump dan keluarganya semuanya. Jared Kushner khususnya. Jadi ketika Indonesia memutuskan bergabung dengan BOP itu, saya kira itu sesuatu yang sangat disayangkan, sesuatu yang tidak perlu sebenarnya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita tidak tahu, tapi secara fakta bahwa memang itu adalah, mungkin agak kasar saya mengatakan, pengkhianatan bagi cita-cita kemerdekaan Palestina. Karena Palestina tidak menjadi sebuah pertimbangan dalam pembentukan BOP itu. Justru semuanya adalah untuk kepentingan bisnis dan kepentingan pengembangan properti di Timur Tengah. Subhanallah ya. Jadi penjelasan yang sangat mencerahkan sekali, dan saya kira kalau gairah dan semangat ini muncul dari negara-negara minoritas, bagaimana lagi dengan umat Islam yang berada di negara yang mayoritas. Terakhir Ustaz, kalau saran ya di tengah arus informasi yang sedemikian cepat dan sensitif ya saat ini, apa yang sebaiknya umat Islam lakukan, khususnya bagi umat Islam yang berada di negara-negara mayoritas seperti kita di Indonesia? Ya, saya kira tentu
kita tidak bisa lepas dari upaya membangun self dignity ya. Percaya diri, self confidence, kemudian menjaga marwah kita sendiri, jangan sampai kemudian itu terjualkan oleh karena sebuah kepentingan-kepentingan sempit. Islam itu dalam perjuangannya selalu merujuk kepada, kalau bahasa agama kan iman dan takwa kita. Dan iman takwa ini memberikan kekuatan yang sangat kuat. Jangan sampai kemudian kita menjual semua itu karena dunia. Saya kebetulan khatib di PBB sekali sebulan, jadi banyak berinteraksi dengan diplomat-diplomat di negara-negara Islam. Ketika lagi genosida di Gaza, saya tanya kepada diplomat Muslim di sana itu dari berbagai negara, apa yang Anda sudah lakukan untuk membela saudara kita? Rata-rata mengatakan kita masing-masing punya kepentingan nasional. Nah, jadi kata kepentingan nasional ini sebenarnya adalah ekspresi dari sebuah penyakit yang sudah pernah dulu Rasulullah sampaikan 15 abad yang lalu, itu disebut wahan. Wahan itu kan ciri-cirinya ketika kita rela mengorbankan saudara kita tahu saudara kita dibantai, ya, dihinakan seperti itu. Perempuan banyak yang dihinakan dengan berbagai cara. Tapi kita kok karena demi kepentingan nasional, apakah itu duit, perdagangan dan sebagainya, maka itu sebenarnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan itulah wahan yang terjadi pada umat kita. Maka saya pertama adalah harus kembali kepada iman kita sebagai fondasi, dan kedua persatuan ini harus kita bangun kembali. Dan sekarang terbukti yang selama ini paling banyak yang kita anggap sebagai pemecah belah itu kan konsep Syiah Sunni kan. Ya. Ternyata sekarang sudah mengatakan konsep Syiah Sunni bukan lagi permasalahan. Kita bisa bersatu. Jadi masanya sekarang ini momentum yang begitu baik sekali bagi dunia Islam untuk kembali merajuk persatuan dan kebersamaan. Dan yang ketiga tentu harus ada self effort, usaha sendiri yang bisa membangun kemandirian ekonomi. Karena resources dunia Islam itu kan sangat luar biasa. Ada yang mengatakan sampai 65%, 70% kekayaan dunia itu ada di dunia Islam. Iya. Dari minyak, ya, emas, kekayaan laut, kemudian hutan. Indonesia itu adalah negara dengan hutan terbesar kedua setelah Brazil kan. Yeah. Jadi semua kekayaan ada dalam Islam. Artinya semua ini ada, tinggal dikelola secara baik. Yang menjadi masalah dunia Islam ini kan ya korupsi itulah. Yeah. Mungkin kata korupsi itu macam-macam, ada korupsi politik, ada korupsi ekonomi kan gitu. Tapi saya kira ini masanya untuk dunia Islam bangkit. Terima kasih banyak, sangat aktual, sangat faktual, dan mudah-mudahan memotivasi kita semua, khususnya para generasi-generasi muda umat Islam yang ada di Indonesia.